Welcome to Car Vaganza and let's talk about cars. Dan sekarang kami ada di fasilitas dealer baru dari Subaru untuk pasar di Indonesia. Ya, Subaru akan comeback untuk pasar di Indonesia mulai awal tahun 2022 yang sekarang udah tersedia dealer dan bengkel resminya yang berada di daerah Alam Sutera, Tangerang. Dan ini beroperasi atas nama Plaza Subaru. Dan di tahun 2021 ini sedang mengalami proses persiapan untuk kembali beroperasi di awal tahun 2022. Dan sebelum mulai berjualan di tahun 2022, Subaru membuat eksibisi menarik untuk memperkenalkan kembali brand dan produk-produk Subaru yang pernah dan akan ada di Indonesia tahun depan. Oke, salah satunya ada Subaru Historical Gallery yang akan kita lihat di dalam, dan kita akan lihat apa aja mobil yang dipamerkan Subaru di fasilitas di Alam Sutera ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk aja ke dalam. Nah, sekarang kita udah masuk di Subaru Historical Gallery dan kita langsung disambut mobil pertama, dan ini mobil paling tua yang didisplay di area pameran ini. Ini adalah Subaru Leon yang diproduksi tahun 74. Mobil ini sebenarnya diproduksi dari tahun 1970 dan ini sudah menggunakan mesin berteknologi boxer yang sampai sekarang menjadi salah satu teknologi andalan dari Subaru. Mobil ini bentuknya coupe yang menjadi salah satu cikal bakal dari seluruh mobil-mobil atau sedan dengan berkarakter sport yang diproduksi oleh Subaru sampai sekarang. Masih banyak lagi mobil-mobil menarik yang ada di dalam Historical Gallery ini yang kita akan eksplorasi satu-satu. Yuk. Nah, sebelum kita lihat lebih banyak lagi mobil-mobil yang didisplay di Historical Gallery ini, kita diajak flashback sebentar ke sejarah model-model Subaru yang pernah diproduksi. Mulai dari tahun 1958 dengan diproduksinya Subaru 360 sampai sejarah mobil-mobil ikoniknya Impreza, kemudian Forester, Legacy, sampai yang terbaru adalah tahun 2018, salah satu model barunya adalah Subaru Ascent. Ya, jadi kita nggak akan cuma lihat mobil-mobil ikonik dan menarik di sini, kita juga diajak untuk melihat literatur tentang sejarah Subaru yang sudah punya sejarah cukup panjang di dunia industri otomotif. Nah, ini mobil berikutnya yang ada di display di Subaru Historical Gallery yaitu Subaru Legacy Outback. Ini sebenarnya versi crossover estate dari Subaru Legacy, mobil yang punya satu basis atau sharing platform dengan model Subaru Impreza, salah satu sedan paling ikonik dari seluruh lineup Subaru yang juga punya sejarah di rally. Bisa kita lihat kalau Subaru Legacy Outback itu ditonjolkan nilai jualnya dari sisi kepraktisan, salah satunya untuk penggunaan camping yang kita lihat di display seperti ini. Sebenarnya mobil-mobil Subaru juga punya, selain teknologi all-wheel drive-nya yang terkenal dari masa ke masa, juga sisi kepraktisannya yang lebih baik dibandingkan sedan-sedan Jepang rata-rata yang ada atau pernah kita temui di Indonesia. Oke, kita ke next display-nya. Nah, nggak cuma mobil-mobil, di sini juga kita disediakan layar-layar atau monitor yang memberikan informasi tentang selain produk juga teknologi-teknologi unggulan dari Subaru yang bisa kita dengarkan suaranya dari headphones yang disediakan masing-masing. Jadi ini juga salah satu cara dari Subaru untuk memberi edukasi dan informasi tentang apa aja teknologi unggulan yang dimiliki oleh pabrikan yang terkenal dengan teknologi all-wheel drive-nya. Nah, kita ketemu lagi ke salah satu mobil langka yang di-display di Subaru Historical Gallery. Ini adalah Subaru Forester STI yang menurut informasi ini tahun 2007. Jadi di edisi STI ini Forester dibikin lebih ceper, lebih dekat ke aspal, karena untuk memaksimalkan low center of gravity tentunya agar performa dari mesin 2500 cc turbo boxernya ini bisa lebih optimal kalau kita pakai ngebut di sirkuit. Jadi walaupun mobil ini bentuknya crossover atau SUV, untuk versi STI ini dan yang lebih limited ini, Forester bisa lebih maksimal dan lebih asik lagi untuk digeber, apalagi dipaksa handlingnya sampai seasik mungkin waktu track day. Nah, ini juga satu lagi display mobil limited edition di Subaru Historical Gallery yaitu Impreza WRX STI Spec C tahun 2004. Ini mobil yang hanya diproduksi sebanyak 300 unit di seluruh dunia dan punya spesifikasi yang lebih tinggi dari Impreza WRX STI yang menjadi basis mobil rally kelas
Production World Rally Car Championship di kelas Group N. Jadi mobil ini punya peningkatan mulai dari mesin yang lebih powerful, body kitnya lebih ringan dengan material carbon fiber, dan penguatan di chassis untuk mengoptimalkan keseluruhan performa dari basisnya dipakai untuk mobil rally kelas dunia ini. Oke, kita lanjut ke display yang berikutnya. Nah, ini display berikutnya Subaru XV yang dipotong setengah alias half cut untuk memamerkan teknologi dan kecanggihan dari konstruksi mobil-mobil bikinan Subaru. Kita bisa lihat dengan bodinya yang dipotong setengah, kita bisa melihat konstruksi chassisnya, kemudian lapisan bodi, sampai komponen-komponen di bagian mesin yang bisa kita lihat lebih detail, lebih terbuka, yang memamerkan apa aja keunggulan yang dimiliki oleh Subaru. Jadi nggak cuma mobil utuh, kita bisa juga lihat mobil-mobil yang ditelanjangin sampai setengah bodi untuk kita bisa ketahui lebih dekat dan lebih dalam soal teknologi-teknologi yang diunggulkan oleh Subaru pada semua mobil-mobilnya. Dan sekarang kita udah sampai di display paling menarik di Subaru Historical Gallery ini, yaitu mobil WRC Subaru Impreza WRX yang dipakai di tahun 2000 oleh Richard Burns, dan display yang satu ini disebutkan pernah menang di rally Inggris. Dan seperti yang kita tahu, Richard Burns adalah salah satu juara dunia WRC yang meraih gelar di tahun 2001 juga bersama Subaru. Selain Richard Burns, perali dunia juga berhasil menjadi juara dunia bersama Subaru, yaitu adalah sang legendaris Colin McRae. Nah, jadi itu dia mobil-mobil yang didisplay di Subaru Historical Gallery yang terletak di Plaza Subaru di Alam Sutera. Tapi bukan cuma mobil-mobil menarik dan display historis yang akan kita bahas di sini. Kita akan lihat langsung juga bagaimana fasilitas after sales alias bengkel yang akan bisa dinikmati oleh seluruh konsumen Subaru di Indonesia nantinya. Yuk, kita lihat langsung ke belakang. Nah, sekarang kita udah ada di salah satu fasilitas yang disediakan oleh Plaza Subaru Alam Sutera. Ini adalah waiting room, yang di balik kaca ini juga adalah bengkel alias service bay yang bisa menampung sampai 18 mobil dari konsumen. Dari semua service bay yang ada di area bengkel, satu didedikasikan khusus untuk melayani model STI yang merupakan model high performance dari Subaru. Jadi untuk customer yang punya mobil Subaru varian STI, nggak harus tercampur penanganannya dengan mobil-mobil Subaru standar lainnya. Jadi ada keistimewaan sendiri punya model Subaru dengan label STI. Oke, bicara soal brand Subaru sendiri, sebenarnya brand ini udah ada di Indonesia cukup lama, dari awal tahun 2000-an. Tapi dari APM sebelumnya, Subaru sempat terlibat masalah yang dibilang ngakalin pajak. Jadi semua kendaraan Subaru yang dijual gitu dijual dengan skema yang nggak sesuai dengan perpajakan yang seharusnya. Jadi alhasil semua unitnya dianggap ilegal, dan sampai sekarang ada salah satu fasilitas Subaru di Jakarta Selatan sampai sekarang, walaupun ada, tapi nggak ada operasional penjualan dan after sales. Dan dengan hadirnya APM yang baru sekarang, Plaza Subaru dengan fasilitas yang baru juga di Alam Sutera ini, Subaru akan kembali menjual mobil-mobil andalannya mulai awal tahun 2022. Begitu juga untuk kegiatan after salesnya, mulai dari fasilitas bengkel yang lengkap dan juga untuk stok spare parts yang terjamin langsung dari Jepang. Bicara soal model-model yang akan dipasarkan juga, seluruh model Subaru yang akan dipasarkan di Indonesia mulai tahun 2022 semuanya didatangkan dari Jepang. Jadi dengan diimpor langsung dari Jepang, kualitas kendaraan-kendaraan Subaru yang bisa dibeli mulai tahun depan akan lebih terjamin kualitasnya. Nah, jadi itu dia tur fasilitas kita untuk Plaza Subaru yang ada di Alam Sutera, yang sekarang lagi ada display atau pameran Subaru Historical Gallery. Pameran ini sendiri berlangsung sampai bulan Desember 2021, dan kalau Anda mau datang ke sini bisa, karena ini pameran terbuka untuk umum. Tapi sebelum datang, registrasi dulu ke website subaruindonesia.com. Jadi sebelum datang, registrasi dulu dan nanti konfirmasi ke pihak Subaru. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Kalau suka video ini, silahkan klik tombol like dan share.
Kalau mau ada yang disampaikan, tulis langsung di kolom komen. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel The Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Terima kasih, sampai jumpa di konten Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.